Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu alam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahi bil ulama wa yumari bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu jahannam. Al-hadits. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah, dan marilah kita bersyukur kepada Allah, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon kepada jamaah Ribatman wal Hikmah. Dan mari kita berpikir dan mari kita merenung di mana kita sekarang dan akan kemana kita nanti. Umur kita panjangkah atau pendekkah? Dan kira-kira terbayang atau sudah dibayangkan kapan kita dijemput oleh Allah Jalla wa'ala, yakni malakal maut. Oleh karena itu Nabi bersabda, aksiru hadhimil lazat, perbanyak kita untuk selalu ingat kepada kematian, karena kematian tidak akan menanyakan kita lagi di mana, lagi apa, jabatan apa yang kita duduki, kehidupan seperti apa yang kita rasakan. Tidak, karena setiap manusia sudah ditulis, sudah tertulis segala macam apa yang akan terjadi pada manusia itu sendiri, tentang kehidupan, kesengsaraan, kesenangan, kehebatan, kehinaan, kemuliaan, kegagahan, apapun itu yang terjadi pada diri manusia sudah tercatat, dicatat dalam buku Allah Jalla Jalaluh. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan, kita tidak usah bingung, kita tidak usah gusar, dan kita tidak usah susah. Kenapa? Kenapa? Segala apapun sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kedudukan kita, profil kehidupan kita, sudah ada ketentuan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa yattakhidha minkum syuhada. Kehidupan manusia kadang di atas, kadang di bawah, ya,
Kadang-kadang kita hidup menjadi teratas. Kadang-kadang kita hidup terendah. Kadang-kadang kita hidup di tengah. Itulah kehidupan manusia. Karena sudah aturan, sudah ada tulisan. Di situ gunanya kita memohon, di situ kita perlunya berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi karena hanya doalah yang bisa merubah peraturan yang Allah tentukan. Karena doalah hanya doalah yang bisa merubah profil kehidupan kita, yaitu pun kalau Allah menghendaki. Makanya doa itu jangan sampai kita tinggalkan. Harus kita selalu berdoa, dan berdoa. Apa tujuannya? Ya, semoga tulisan yang buruk karena kita banyak berdoa diganti, dihapus oleh Allah, diganti dengan hal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, seperti itu kita bisa lihat kehidupan kita. Kita bisa melihat, menyaksikan sinetron kehidupan orang lain. Wah, dipuja, dipuji oleh seluruh makhluk, terutama oleh manusia. Tapi terendah, dihina, dijelekan, digunying oleh seluruh umat manusia. Itu sebenarnya sudah ada ketentuan daripada Allah. Oleh karena itu, kalau ahli sufi mengajarkan dekati Allah sedekat-dekatnya, berminta, memohon kepada Allah, itulah tempat kita mengadu. Kalau kita bergantung kepada selain manusia, tentu kita akan kecewa. Tentu akan kecewa. Orang yang kita cintai akan menjadi dia membenci kita. Justru orang yang kita benci, siapa tahu justru akan mencintai kita. Oleh karena itu, disitulah kita dekati Allah, kita sembah Allah, kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, mengabdi diri kita sepenuhnya kepada Allah. Insya Allah tidak akan kecewa dunia ataupun akhirat. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi oleh karena itu, di masa-masa sekarang yang penuh dengan polemik, banyaknya ormas-ormas, banyaknya yayasan-yayasan, banyaknya perkumpulan-perkumpulan yang mudah-mudahan membawa, menjadikan negara lebih baik. Agama pun seperti itu. Ketentraman, kenyamanan, keakuran, persatuan, penyatuan, kebersatuan semoga terwujud. Tapi yang ironis, kadang-kadang yang tidak kita harapkan, banyaknya ormas, justru banyaknya perkelahian, banyaknya benturan. Naudzubillah. Oleh karena itu, Al-Fakir menginginkan, Al-Fakir menghendaki, Al-Fakir mengharapkan setiap ormas itu ya ada pengajian lah. Misalkan ormas ini ada pengajiannya, ada kiainya, jadi dilibatkan kiai, ustadz, santri seperti itu. Jadi supaya ormas itu lebih benar-benar bermanfaat, ataupun yayasan misalkan yang lebih luasnya harus ada susunan. Ya dari mulai ulama, ustadz, santri, terus para sarjana-sarjana ekonomi, berbagai macam lah. Jadi setiap elemen ada. Maksudnya apa? Ya maksudnya supaya benar-benar adanya ormas, adanya yayasan, menjadi negara Indonesia benar-benar gemah ripah loh jenawi, benar-benar subur makmur, benar-benar rapih-rapih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Al-Fakir senang. Senanglah. Banyak ini senang. Cuman kadang-kadang ironisnya kalau terjadi
perpecahan, terjadi apa namanya berantem. Al-Fakir kadang-kadang sedih seperti itu. Sedangkan dengan adanya perpecahan, kita pasti runtuh. Tapi kalau kita bisa menyatukan, mempersatukan, dengan adanya bersatu, kita pasti kuat. Dengan adanya kekuatan, kita pasti akan mendapat, kita akan terjadi, kita akan ada kemenangan. Oleh karena itu, Al-Fakir tadi bacakan hadis Nabi, man ta'allamal ilma, jadi barang siapa yang belajar ilmu, liyubahi bihil ulama, tapi belajar ilmu bukan karena Allah, belajar ilmu bukan karena keriduan Allah, bukan apa, kita ingin bisa bersaing, ingin bisa mengalahkan, ingin kita lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada. Naudzubillah. Dan lain sebagainya. Wa yumar bihi sufaha. Justru kita ingin megah-megahan di hadapan orang-orang yang bodoh. Kita ingin menjadi orang yang hebat, yang dipandang, yang berkuasa di hadapan orang-orang yang bodoh. Tujuannya itu bukan karena Allah. Misalkan wa yasifa bihi wujuhan nas, dan dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita, wawasan kita, justru kita ingin menggayuh, mengait, menarik simpatisan, harta daripada manusia-manusia yang banyak. Jadi maksudnya ingin memanfaatkan pribadi dia maksudnya. Jadi kita mengadakan perkumpulan apapun itu namanya, ayo ajaklah jamaah itu untuk ke jalan Allah. Dan jadikanlah kemanfaatan untuk semua umat. Jadi maksudnya jangan untuk pribadi seperti itu. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Misalkan tujuannya adalah untuk kepribadian sendiri, untuk pribadi. Misalkan orang yang seperti itu, adkhalahullahu jahannam, Allah memasukkan dia itu ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita belajar, beraktivitas, ya, mencari wawasan, pengalaman berbagai macam yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, tapi tujuannya adalah untuk seperti itu, tentu pribadi lah tujuannya, maka Allah memasukkan orang yang seperti itu adalah ke neraka jahanam. Nauzubillah. Ya, sebenarnya sih indah ya, sebenarnya indah. Kalau kita misalkan mendirikan yayasan, ya tujuannya kita lurus ya. Seperti apa yang diarahkan oleh agama, ya, oleh Allah, Rasul, dan para ulama ya. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dengan adanya berkumpul itu, kita tergabung ya. Kekuatan. Jadi kalau istilah lidi itu, kalau satu lidi itu, apa kemampuan satu lidi? Tapi kalau lidi itu disatukan, 100, 200, 300, sampai 1000 misalkan, itu adalah sampah yang begitu besar, sampah yang begitu menggunung, bisa dibersihkan oleh lidi yang digabungkan. Jadi memang perkumpulan ini sebenarnya, kalau Al-Fakir pikir ya, sangat bagus gitu. Cuman ironisnya kekuatan ini dipergunakan untuk yang tidak benar, untuk selain daripada Allah. Oleh karena itu ya Al-Fakir mengajak kepada seluruh umat manusia, ya khususnya para cendekiawan, para ilmuwan, para alim ulama, para santri, ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita bergabung. Tujuan kita satukan, visi misi kita satukan, itu adalah untuk menjaga negara, bangsa, dan agama. Negara kita jaga, jangan sampai direbut oleh orang lain.
Agama pun kita jaga. Jangan sampai dihancurkan oleh orang lain. Bangsa pun seperti itu. Agama, bangsa, negara, dan agama kita jaga. Sama-sama. Ya, makanya Al-Fakir ya sesuai ajaran Islam, tidak ada permusuhan. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Apapun agama, mau agama Kristen, mau agama Buddha, Hindu, Protestan, Konghucu, apapun itu yang namanya agama, kita bersatu. Kita menyatu. Untuk apa? Ya untuk menjaga negara, bangsa, dan agama. Agama kita masing-masing saja. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agamamu, untuk aku agamaku. Tapi kita bersatu. Bukankah Nabi besar Nabi Muhammad SAW memerintah di Madinah? Rakyatnya tidak semua Islam, tidak. Berbagai macam agama. Tapi beliau pimpin, beliau atur, dan Nabi arahkan. Jadi persatuan, kesatuan, kebersatuan, saling hormat menghormati, saling memuliakan, saling menghargai, itulah ajaran kita. Jadi jangan sampai kita misalnya ramai-ramai berantem, ramai-ramai demo, apa itu? Jadi Al-Fakir sebenarnya tidak suka seperti itu. Jadi Al-Fakir suka damai, Al-Fakir suka ketentraman. Oleh karena itu, marilah kita saling bertabayun. Kalau ada masalah, kita bertabayun, bermusyawarah, berdamai. Itulah ajaran agama kita. Jadi ayo kita cari ilmu, cari wawasan, cari pengalaman. Tentu ilmu yang diridhoi Allah, tentu pengalaman, wawasan yang diridhoi Allah, dan tentu tujuan kita pun adalah untuk mencari ridha Allah Jalla wa Ala. Di sini Al-Fakir mau memberi satu amalan, satu aurad, yang mana aurad amalan ini insya Allah sangat bermanfaat, sangat diperlukan dan penting bagi kita. Jadi ini amalan, doa, ya, ilmu fleksibel. Jadi benar-benar bisa dipergunakan apapun. Kita misalkan menginginkan dunia, menginginkan pangkat, menginginkan wanita, misalkan. Nah, kita nih mau rumah tangga nggak ada perempuannya, atau perempuan nggak ada lakinya, sulit kita mencari jodoh misalkan. Atau misalkan usaha kita ingin maju, ya berbagai macam apapun. Atau kita ingin keselamatan, kita ingin kedigdayaan, apapun lah keinginan kita. Karena doa, amalan ini adalah serbaguna. Jadi silahkan apapun tujuan, apapun maksud, insya Allah ini amalkan, ya. Ini amalkan, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Fakir kan punya guru, ya. Ini Al-Fakir ijazah memang dari guru Al-Fakir dari Banten, ya, yaitu Hadratul Kiram Kiai Syarrun Najah, ya. Itu guru Al-Fakir, alhamdulillah, ya. Itu sangat luar biasa, ya. Santrinya juga ya ribuan lah, alhamdulillah. Al-Fakir di situ ya alhamdulillah gitu, istilahnya sampai tamat lah di situ, sampai perpisahan, mendapat doa restu dari situ, alhamdulillah. Bahkan apa namanya, Al-Fakir dipinta, ya, untuk bisa menjadi salah satu pembina juga di situ. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berkata lain, ya, nyatanya Al-Fakir masih apa namanya, ya, masih berterbangan di luar lah, seperti itu. Al-Fakir memang sudah di mana-mana Al-Fakir bertempat, mendirikan apa namanya, pendidikan lah. Sudah Al-Fakir daerah Lampung, ya, daerah Jakarta, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Al-Fakir udah
apa namanya, ya terbang-terbangan seperti itu. Ya Al-Fakir pun ya masih mengharapkan, atau Al-Fakir tetap bagaimana Allah mengatur Al-Fakir seperti itu. Ini Al-Fakir dapat ijazah ilmu ini dari beliau ya. Kata beliau, ini kalau dulu Al-Fakir ini berat, gitu, beratnya wah gitu, banyaknya macam-macam gitu ujian yang harus dilakukan. Tapi Al-Fakir sekarang apa namanya, karena melihat situasi sekarang ya sangat penting ilmu ini, makanya Al-Fakir ini dipublikan. Al-Fakir ridholillahi ta'ala, silahkan yang mau ngamal silahkan amalkan, yang berkehendak silahkan, dan Al-Fakir mempersilahkan untuk disebarluaskan video ini supaya lebih bermanfaat, kemanfaatannya supaya lebih besar seperti itu. Mungkin kalau guru Al-Fakir dulu mungkin karena takut ilmu ini disalahgunakan, tapi Al-Fakir sekarang punya prinsip, punya rasa, karena memang keadaan seperti ini ya di daerah kita ya, di tanah Nusantara, makanya Al-Fakir apa namanya, husnuzon saja, insya Allah semoga yang mengamalkan ilmu ini tujuannya baik-baik saja. Jadi wiridannya, hadorotnya, segala macamnya nanti Al-Fakir tulis di kolom deskripsi. Jadi kalau Al-Fakir diterangkan di video ini mungkin terlalu nanti panjang, misalkan cara-cara berbagai macam cara ini pengamalan. Jadi makanya Al-Fakir ringkas. Yang berminat, yang mau mengamalkan, Al-Fakir ijazahkan ridholillahi ta'ala, dan silahkan sebarkan video ini, ilmu ini. Al-Fakir pun meridhoinya, tafadhol, silahkan Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Nanti kalau yang perlu lebih jelas, misalkan ada yang kurang jelas, nanti keterangan Al-Fakir di dalam kolom deskripsi, silakan hubungi Al-Fakir saja. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa sebarkan, yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga bermanfaat ya, khususnya bagi Al-Fakir pribadi dan umumnya bagi semua umat manusia, dan semoga ilmu amalan aurad dan tausiah ini benar-benar menjadi satu wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, khususnya dan umumnya kepada seluruh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan, bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.